Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, semangat. Berjumpa lagi dalam pembelajaran daring untuk mapel prakarya atau PKWU kelas 11. Nah, di dalam proses pembelajaran prakarya, Ibu ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri. Ibu namanya adalah Ibu Fatmawati Agustina, biasa dipanggil Ibu Fatma. Untuk pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang pertama kali, yaitu pertemuan pertama. Nah, di dalam pertemuan pertama kali ini, Ibu ingin menjelaskan materi-materi prakarya. Sebelum menjelaskan lebih luas tentang materi prakarya, Ibu ingin mengenalkan kepada kalian sumber pembelajaran yang bisa kalian pelajarin di rumah. Ini bukunya yang bisa kalian pinjam di perpustakaan SMA Negeri 1 Tenggarong Seberang. Dan yang kedua adalah buku LKS. Nah, buku ini kalian bisa dapatkan dengan meminjam buku kepada kakak kelas kalian yang saat ini sudah kelas 12. Untuk pembahasan materi di bab 1 semester 1 materinya yaitu tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sebelum kita mempelajari lebih luas tentang kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar, Ibu ingin jelaskan kepada kalian apa saja sih yang perlu kita ketahui di dalam pembelajaran PKWU atau prakarya. Yang pertama, kita harus tahu dulu pengertian dari kewirausahaan. Yang kedua, pengertian dari wirausahawan. Dan yang ketiga adalah pengertian dari wirausaha itu sendiri. Nah, Ibu akan jelaskan kepada kalian pengertian-pengertian dari beberapa materi yang berkaitan dengan PKWU. Nah, yang pertama yaitu tadi adalah pengertian dari kewirausahaan. Ada yang tahukah artinya apa? Ibu akan jelaskan. Di sini kewirausahaan adalah usaha yang dibangun berdasarkan inovasi untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan pastinya baru. Nah, beberapa dari inovasi atau kreativitas tersebut memiliki manfaat, nilai tambah, dan yang pasti akan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu wirausahawan. Wirausahawan adalah orang-orang yang menjalankan kegiatan kewirausahaan. Dan yang ketiga, wirausaha. Wirausaha tersebut artinya orang-orang yang berani mengambil risiko dalam melaksanakan kewirausahaan. Untuk materi bab 1, materi yang akan kita bahas adalah materi tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Subtema yang pertama yang kita bahas yaitu perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelum mengetahui beberapa perencanaan dalam pembuatan kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang macam-macam limbah dan mengetahui tentang pengertian bahan limbah berbentuk bangun datar. Secara umum ada dua macam limbah yang sudah kalian kenal, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kulit buah, sayuran, kotoran manusia, dan hewan. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit terurai atau tidak bisa membusuk. Beberapa jenis limbah anorganik bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah anorganik biasanya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga seperti kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau plat dari logam, berbagai jenis batuan, dan pecahan gelas. Untuk pengertian limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik. Nah, setelah kita mengetahui pengertian-pengertian tersebut, waktunya kita untuk mengetahui aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Aspeknya yang pertama yaitu ide dan peluang usaha kerajinan. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha.
Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha. Yang keempat, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Poin 1. Ide dan peluang usaha. Seorang wirausahawan atau orang-orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Poin A. Harus mampu meneliti beberapa luas usaha yang akan dipilih. B. Menentukan bentuk usaha apa yang akan dipilih. C. Jenis usaha apa yang akan ditekuni. D. Informasi usaha yang akan diterima. Upayanya di sini adalah upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha harus dikaitkan dengan kemampuan wirausahawan dalam mengelola situasi dan peluang pasar. Tujuannya agar yang pertama, ide dalam pembuatan produk diminati konsumen. B. Ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. C. Ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. D. Ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. E. Ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk agar disenangi konsumen. Poin yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Ada 6 sumber daya yang dibutuhkan dalam produksi kerajinan. Yang pertama adalah manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Yang B, money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diatur dari jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. C. Material atau bahan. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan berusaha memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Yang D. Teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli memungkinkan peningkatan produksi sangat tinggi. Yang E. Metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh karena itu, penguasaan pasar dalam arti menyebabkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Poin ketiga, perencanaan administrasi. Menurut Profesor Dr. S. Prajudiatmo Sudirjo, SH, proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan, swasta, sipil, militer, usaha besar maupun kecil, pencatatan semua usaha kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan pengolahan perusahaan merupakan tugas administrasi. Adapun maksud dan tujuan dari adanya administrasi yaitu poin 1. Memonitori kegiatan administrasi perusahaannya. Poin 2. Mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian. Poin 3. Menyusun program pengembangan usaha. Poin 4. Mengamankan kegiatan usaha dan organisasi perusahaan. Perencanaan administrasi pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha. Poin terakhir, yang keempat, yaitu perencanaan pemasaran. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran sebagai berikut. A. Memahami seni menjual. Karena kita harus tahu dan harus diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas produksi tersebut. B. Menetapkan harga jual. C. Menganalisis kepuasan pelanggan.
D. Promosi. Promosi di sini adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, menggerakkan, dan mempopulerkan produksi kepada pasar sasarannya. Demikianlah video pembelajaran kali ini di bab 1 materi bagian A. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan pelajarin materi bagian B tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.